wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sudah masuk pada malam ke-19 malam ini bulan suci Ramadan. Insyaallah kalau Allah panjangkan umur kita masih ada waktu sekitar 10 sampai 11 hari insyaallah. Salawat dan salam kita bertujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, saya tidak menggurui. Di sini adalah banyak pakar ulama yang berkaitan dengan dakwah, tetapi memenuhi amanah dari Pak Imam, maka saya harus tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya berangkat dari sebuah ayat yang berkaitan dengan zakat mal. Sudah hampir lagi masuk 1 tahun jika kita hitung berkaitan dengan harta yang kita miliki. Di dalam Al-Quran pada surah Taubah ayat 103 di situ dikatakan bahwa khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Artinya ambillah, kalau bahasa Arab dikatakan adalah fi'il amar, kalimat perintah. Ambillah zakat mereka untuk membersihkan atau mensucikan mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan zakat mal yang kita pahami bersama adalah berbeda dengan sedekah dan infak. Kalau dia posisi sedekah atau infak, maka tidak terhitung waktu, kapan saja dan di mana saja kita ingin keluarkan, kita punya rezeki. Akan tetapi kalau berkaitan dengan zakat harta atau dikatakan dengan zakat mal, maka yang dihitung adalah ketika sampai dalam proses 1 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita amati dalam pengertian bahasa Arab, maka ada beberapa makna atau arti yang berkaitan dengan zakat mal. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa zakat bermakna at-tuhur. Artinya apa? Membersihkan atau mensucikan. Jadi orang yang keluarkan zakat hartanya bukan karena faktor ria atau faktor mau dikata dan sebagainya, tetapi karena lillahi ta'ala, maka dikatakan bahwa hartanya adalah suci atau bersih. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua dikatakan dengan arti atau makna zakat al-barakah. Artinya apa? Orang yang mengeluarkan zakatnya itu di samping sudah suci,
kemudian bersih, maka di situ dikatakan bahwa berkah, barakah. Artinya apa? Harta yang kita miliki adalah masuk kategori berkah. Itu dalam pengertian bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, di situ dikatakan bahwa arti zakat adalah an-nur. Artinya apa? Artinya harta itu akan berkembang, bertambah. Jadi satu awalnya adalah suci, bersih, kemudian ditambah berkah, kemudian akan berkembang dan bertambah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita tidak sadari adalah bukan karena kita tidak ingin mengeluarkan zakatnya, tetapi biasa tidak diperhatikan. Lebih banyak sedekah atau infak yang kita keluarkan ketimbang dengan berkaitan dengan zakat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, as-shalah, artinya beres. Ya, katakan keberesan atau beres. Harta yang kita keluarkan zakatnya, maka dikatakan beres dari yang lainnya. Oleh karena itu sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa ada kemungkinan harta benda yang kita miliki yang hilang, atau yang dimakan api, atau yang kecurian, atau dalam posisi makruh, maka ada kemungkinan bahwa harta itu adalah tidak dikeluarkan zakatnya menurut sebagian ulama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disampaikan bahwa kalau sudah sampai haulnya, maka dianjurkan untuk mengeluarkan, dan ini sebenarnya tidak usah. Kalau misalnya kita punya dana 100 juta di bank, kemudian sudah sampai dalam posisi 1 tahun, maka dianjurkan mengeluarkan zakatnya sekali, itu hanya 2,5% kalau berkaitan dengan dana atau usaha dengan kita. Nah, kalau pegawai negeri, ini yang masalah ini yang sering dipersepsikan dengan pegawai negeri. Terima THR itu di luar dari tunjangan gaji atau terima dengan gaji 13, maka sesungguhnya itu adalah harus keluar zakatnya. Kalau tadinya 5 juta pendapatannya THR atau gaji 13, maka dia harus keluar 125.000. Jadi kalau 10 juta maka 250. Sebenarnya sangat sedikit. Lebih banyak yang kita keluarkan komoditi pulsa dan lainnya ketimbang dengan ini. Hanya terkadang kita tidak sadari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa risikonya sebenarnya jika kita tidak keluarkan zakat itu? Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang diberikan harta, yang diberikan rezeki, kemudian seharusnya sudah dikeluarkan zakatnya, lalu tidak dikeluarkan, maka di hari kemudian nanti akan dikolongkan hartanya di lehernya dalam berbentuk ular. Kemudian ular itu memiliki 2 kepala, lalu mematok pipi kiri dan pipi kanannya. Kemudian harta itu selalu berkata, aku ini adalah hartamu, aku ini adalah hartamu, aku ini adalah hartamu. Di surah yang lain yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa jangan kira orang yang diberikan harta berlimpah itu baik, lalu ia tidak keluarkan zakatnya dalam posisi dia bagil, maka sesungguhnya di hari kemudian bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya, semua nanti hartanya dikolongkan di lehernya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya hanya sharing, mari kita saling mengingatkan, mumpung Allah masih berikan kita umur, dan saya katakan bahwa
tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita masih raih bulan suci Ramadan. Satu kesyukuran besar, tahun lalu kita tidak bisa tarawih berjamaah seperti ini. Kita terkadang main kucing-kucingan, bahkan kita tarawih dengan lampu dimatikan. Nah, tahun ini alhamdulillah kita kembali berkumpul dengan suasana damai, terang, kemudian nyaman. Oleh karena itu patut kita syukuri, dan mari kita manfaatkan sisa kurang lebih 11 hari ini kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda dijanjikan. Saya kira inilah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, lebih khusus pada pribadi saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.